Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang pelanggaran Maxim driver. Itu apa aja ya? Dan pelanggaran ini bisa membuat performa kita itu turun ya selaku driver. Bahkan teman-teman bisa membuat akun kita diblokir atau di-banned ya, atau terputus kayak gitu. Nah, kira-kira apa aja nih pelanggarannya? Oke, langsung aja teman-teman, saya akan buka aplikasi Maxim Driver atau Taxi Drivernya. Nah, pantauan orderan saat ini ada 6 ya. Yang paling dekat di sini kita lihat, aduh, orderannya fiktif semua nih rata-rata teman-teman ya. Orderan di Indomaret sama di Alfamart nih. Kita harus hati-hati nih. Ini ada 4 orderan yang di Alfa Indo, dan orderan yang realnya ini cuma ada 2 ya, yang di Balai Krakatau yang ini baru real nih. Nah, sama ini yang paling bawah, Dewi Sri Kedaton ini. Nah, ini juga buat teman-teman Maxim pemula yang belum tahu, jadi ada orderan fiktif Maxim ya. Rata-rata orderannya itu tersebar di Indomaret ya sama Alfamart. Jadi harus hati-hati kalau misalnya menerima orderan di Indomaret atau Alfamart. Memang nggak semuanya, tapi kalau ciri-cirinya seperti ini jangan diambil ya. Beli Pop Mie, Oreo, air mineral, OVO ya kan. Ya kayak gitu ya. Jadi mereka tuh kayak minta untuk membelikan atau membelanjakan top up kayak gitu ya. Itu kita harus hati-hati, top up Dana, top up OVO gitu kan, terus top up Bukalapak dan lain sebagainya yang sifatnya top up ini juga sama tuh kan. Ini meskipun dia tidak ada top upnya, cuman dia sama saja ya. Dia juga ngasih tip yang besar biasanya untuk mengelabui si driver ya, biar mau ngambil orderan ini. Mana lagi ya nih, kita lihat nih tuh kan, meme pokok, blue band, sayur roti tawar, DJ hydro koko ovo ya kan, sama aja. Terus ini juga tuh susu bebelak, roti tawar ya, itu juga sama aja. Dan dia cirinya tuh ngasih ini yang besar ya, biasa tip yang besar. Ya harus hati-hati teman-teman. Oke, kita next ya ke pembahasan yang mau dibahas tadi, tentang pelanggaran Maxim. Nah, itu apa aja teman-teman? Oke, di sini saya bahas yang saya tahu dulu ya. Nanti kita akan sama-sama buka di bagian pengumumannya, di bagian sistemnya, biar nanti lebih jelas ya. Nah, pelanggaran yang pertama teman-teman di sini kalau kita itu menolak orderan ya. Contoh nih ya, menolak orderan otomatis ini ya, tapi bukan menolak orderan yang ini yang sudah masuk. Misalnya nih ada orderan ya kan yang masuk secara auto. Kita sudah mengaktifkan tombol auto yang di pojok kanan atas. Teo gitu kan bunyi. Nah, tapi sama kita nggak diambil orderan tersebut gitu. Atau kita biarkan saja sampai lewat. Nah, nanti kalau sudah lewat, tombol autonya akan berubah menjadi merah. Tandanya orderannya lewat ya, nggak keambil. Itu namanya penolakan tugas otomatis ya, atau sering disebut dengan PTO. Nah, nanti kita bisa ngeliat di bagian rating seperti ini. Nah, ini saya pernah nih nolak orderan nih, nggak sengaja ya, karena waktu itu ada orderan masuk nggak kedengeran gitu kan. Saya lagi ketiduran, jadinya nggak kedengeran. Jadi ya sudah, nggak jadi masalah. Terus selanjutnya teman-teman, pelanggaran selanjutnya ini kalau misalnya kita itu ya, kita punya nih aplikasi Maxim Driver ini ya kan, punya kita. Terus dikasih ke teman kita gitu. Nih, pakai gitu. Dan pada saat itu jalan secara bersamaan. Maka nanti akan ada yang namanya status off shift ya. Ada Raja Basa terus saldo nih. Nanti dia nggak seperti ini, tapi berubah menjadi off shift statusnya, jadi nggak bisa narik ya. Dan seperti itu dilarang ya sama Maxim. Jadi nggak boleh memberikan ID login ya, dan juga passwordnya kepada pihak ketiga atau kepada yang lainnya kayak gitu. Itu nggak boleh ya. Terus selanjutnya kalau misalkan kita itu pada saat narik ya, misalkan mana ya, ini ada orderan nih seperti ini. Cuman ini kan maksimnya maksim makanan ya ini ya. Ya ini kan maksim makanan kan, food and shop. Kalau misalkan kita maksim bawa orang gitu kan, misalkan bawa penumpang orang, pas kita bawa itu ugal-ugalan gitu ya, ugal-ugalan terus bikin gak nyaman si customernya, itu juga sebuah pelanggaran. Nah, itu teman-teman ya. Terus ada lagi nih, misalnya kita sudah pernah daftar nih, daftar Maxim,
Terus kita daftar lagi ya, dan kita memasukkan kode ya, karena kalau pas kita daftar itu ada kodenya kan, itu nanti kita masukkan. Kita daftar 2 kali nih, itu juga bisa kena pelanggaran. Bahkan dulu teman-teman, akun saya pernah di banned ya, pernah di suspend nih di sini nih, kan ada 2 nih ya, ada Maxim Indonesia, ada Omega Indonesia. Dulu ini Maxim saya juga ke banned teman-teman ya, berbarengan sama Omeganya. Kalau Omeganya sudah dihapus kayak gitu, gara-gara saya daftar lagi kan, waktu saya bikin konten tentang pendaftaran gitu kan, saya nyesel waktu itu kan, akhirnya nggak saya ulangin lagi kan, kaget juga setelah daftar langsung ke banned kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, biar lebih lengkapnya kita buka di bagian obrolan nih. Nah, di sini dibahas lengkap banget mengenai pelanggaran-pelanggarannya di bagian ini nih, aturan kerja ya. Nah, ini ada tuh kan yang sudah saya jelasin tadi ya. Jadi ada yang pertama nih, kesalahan pada penggunaan aplikasi, memberikan ID login atau kata sandi kepada pihak ketiga itu nggak boleh. Terus berhenti bekerja tanpa menyelesaikan shift. Nah, ini menyelesaikan shift ini maksudnya pas kita lagi dapat orderan gitu ya, itu nggak kita selesaikan gitu tuh, lama banget itu kan, nggak kita selesai, entah kita lupa entah kita apa, itu juga termasuk jenis pelanggaran. Ini menolak menjalankan order yang ditugaskan secara otomatis ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika ada orderan yang masuk secara auto, itu tidak kita laksanakan. Terus selanjutnya tidak mengubah status penyelesaian order tepat pada waktunya. Wah, ini juga nggak boleh ya. Tapi kalau ini saya lebih ke ini sih. Misalnya nih teman-teman ya, ini kita ada orderan, ya kan? Dapat orderan nih, kan seharusnya waktu itu diselesaikan, kan ada jarak tempuhnya kan, 10 menit. Tapi kita selesaikan di waktu cuma 2 menit gitu misalnya. Dan kita penyelesaiannya tidak berada di titik yang tepat atau lokasi yang pas gitu ya. Jadi nggak sesuai sama titiknya, waktunya juga nggak sesuai, itu juga nanti akan terdetek sama pihak Maximnya, dan itu termasuk jenis pelanggaran ya. Nah, terus next nih, menyelesaikan order dengan biaya lebih sedikit dari yang sesungguhnya diterima dari penumpang. Nah, misalkan gini, eh kan kita ada potongan ya kan, ada potongan sebesar 15% ya, atau 10% tuh kan. Misalkan tarifnya 10.000, ini potongannya 12% misalnya ya. Seharusnya kan nanti pas kita nyelesain itu kan kita masukin nominalnya ya, berapa ongkosnya, tapi kita masukkan itu nggak 10.000 teman-teman, kita ganti jadi 5.000, kan potongannya jadi lebih sedikit ya. Yang seharusnya potongannya 1.200 itu jadi 600 rupiah, gara-gara kita mengubah mengubah tarifnya ya di endingnya. Nah itu teman-teman ya. Nah nanti ini selebihnya nanti teman-teman bisa baca sendiri kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang bingung, silakan ditambahkan aja di link komentar atau di chat di nomor saya yang ada di deskripsi channel YouTube ini. Nah nanti insya Allah saya balas, meskipun ya nggak hari itu juga kadang-kadang, karena emang banyak juga ya teman-teman ya yang hubungin saya kayak gitu. Nah itu aja, saya bertemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.